Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga video kali ini menjumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan video ini, marilah kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang komputerisasi sebagai sebuah sistem informasi. Oke, komputerisasi sebagai sistem informasi dalam mata kuliah pengambilan keputusan dan sistem informasi. Sebelum lanjut kepada pembahasan yang lebih dalam, maka kita harus mengetahui dulu tentang sejarah singkat tentang perkembangan komputer itu sendiri. Awalnya komputer bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Sekarang teknologi komputerisasi berada pada genggaman tangan dalam bentuk smartphone. Adapun perkembangan teknologi komputerisasi pada generasi pertama itu dimulai pada tahun 1940 sampai 1956. Dalam periode ini, komputer mulai dikembangkan. Pada masa ini, komputer menggunakan tabung vakum namanya untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruangan evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan komputer pada zaman itu. Kemudian pada generasi kedua yang dimulai pada tahun 1964 sampai 1971, tapi dalam kurun waktu ini nanti akan terjadi beberapa generasi-generasi. Ya, kita lanjutkan. Di generasi kedua ini teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transitor. Keunggulan transitor adalah bentuknya yang sangat kecil. Dengan bentuk yang kecil ini, minimalis dari transitor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Kemudian dilanjutkan pada generasi ketiga, tahun yang sama, 64 sampai 71 juga. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ini. Bentuk transitor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Kemudian pada generasi keempat itu perkembangan komputer cukup pesat, dan perkembangan yang keempat inilah yang dimulai dari sampai perkembangan komputer yang sekarang. Di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang masih kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode ini juga istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Nah, perkembangan selanjutnya pada generasi kelima, yaitu generasi yang mempersiapkan teknologi komputerisasi di masa mendatang atau di masa depan, dan sekarang dalam pemprosesan dan itu belum di launching kepada halayak umum. Tetapi pada generasi keempat perkembangannya cukup pesat, sehingga menjadi Pentium, Core 3, Core 2 dan lain sebagainya itu. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pemakaian komputer dalam sistem informasi. Di era modern, kecanggihan komputer
berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai alat yang berguna membantu manusia dalam bekerja dan dalam hal apa saja. Komputer sudah menjadi alat yang serupa dengan kebutuhan manusia. Bisa dibayangkan, andaikan saja komputer tidak dikembangkan dan diproduksi massal lagi, akan menimbulkan dampak yang signifikan di semua sistem kehidupan manusia, mulai dari sisi ekonomi, politik, hukum, wirausaha, dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi dan wirausaha misalnya, penggunaan komputer berperan penting dalam memprediksi pasar dan untung rugi barang yang akan diproduksi. Memang, komputer bukan alat yang berfungsi seperti detektif mencari informasi atau seperti para ahli yang menganalisa sesuatu. Tetapi, komputer merupakan sebuah alat yang membantu manusia dalam bekerja. Komputer butuh data-data dan informasi awal, misalnya mengenai penjualan kemarin dan hari ini, produk yang banyak dibeli konsumen dan yang tidak digemari konsumen, serta lain sebagainya. Data-data awal ini akan menjadi sebuah data yang dianalisa oleh komputer sebagai sebuah alat yang menyajikan informasi, dan manusia selaku pimpinan bisa memprediksi dan mengambil keputusan. Bentuk lain dari komputer sekarang sudah berkembang menjadi smartphone atau Android yang ada di genggaman manusia modern sekarang. Selain menggunakan komputer sebagai basis penyimpanan data yang sangat besar dan kerja cepat, dalam membutuhkan informasi mudah dan cepat, orang lebih banyak menggunakan Android karena dirasa sangat mudah dan praktis. Dimanapun berada, dalam kondisi apapun, informasi siap untuk dinikmati dan keputusan serta prediksi masa depan bisa segera dilakukan. Kemajuan dan perkembangan teknologi seperti ini hendaknya diikuti dengan etika dan estetika kehidupan yang lebih baik. Kita lanjutkan kepada kemampuan komputer dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu melakukan pekerjaan dalam bentuk hitungan matematika. Jadi komputer itu nggak bisa menghitung data yang bersifat kualitatif. Dia harus bersifat kuantitatif. Yang kedua, menyimpan data. Kemampuan komputer itu bisa menyimpan data tergantung dari besarnya memori yang digunakan, kapasitas memori. Kemudian yang ketiga, memperoleh kembali data dan memperbaiki data. Data bisa kita ambil dari tempat penyimpanannya, dan data itu bisa kita review, bisa kita edit. Kemudian yang keempat yaitu membandingkan data. Komputer kemampuannya bisa membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, dengan syarat data tersebut dalam bentuk hitungan matematika. Yang kelima, mengolah data dengan cermat dan tepat. Pastinya ini tergantung dari yang memasukkan komposisi angka itu sesuai data di lapangan dan tepat pada hitungan matematika di lapangan. Jika angka itu tepat dimasukkan, maka proses penghitungannya pun pasti tepat dan cermat. Yang keenam, mampu mengirim dan memperbanyak data sebagai pendokumentasian. Jelas pasti komputer sekarang sudah mulai berkembang dalam proses pengiriman data, dalam proses pengiriman berbagai bentuk informasi. Kemudian data dan informasi yang terkirim itu bisa menjadi sebuah dokumentasi. Kita lanjutkan, ketidakmampuan komputer dalam sistem informasi. Pasti ada komputer itu ketidakmampuannya. Yang pertama, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dapat digunakan untuk maksud yang jahat. Ini berkaitan dengan data dan isi yang ada di dalam komputer tersebut. Yang kedua, kebocoran data rahasia komputer dapat diperdaya dan digunakan oleh pihak asing untuk keperluan negatif. Ada kaitannya dengan nomor 1, bahwa jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, data yang rahasia sifatnya di dalam komputer tersebut pasti dipergunakan oleh orang untuk berniat yang negatif. Yang ketiga, komputer tidak bisa mengolah data kualitatif. Jelas, karena komputer itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki analisa-analisa yang bersifat
subjektif. Dia memiliki analisa yang bersifat objektif saja. Yang keempat, komputer sebagai alat penyedia informasi dan tidak dapat mengambil keputusan. Jelas, komputer hanya menyajikan data-data dan informasi yang membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Tetapi untuk mengambil keputusan, jelas pimpinan manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima, penggunaan komputer dikatakan boros apabila mengolah data kuantitatif dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini artinya bahwa menggunakan atau menghitung angka-angka atau data yang kuantitatif dalam jumlah yang sedikit menggunakan komputer itu dikatakan boros. Nah, sebetulnya borosnya dalam sisi penggunaan tenaga dan waktu serta alat yang kita gunakan, tetapi efisiensinya tetap tepat dan cermat. Dilanjutkan dengan teknologi informasi masa mendatang. Apa saja teknologi informasi masa mendatang tersebut? Yang pertama yaitu convergence. Convergence ini peningkatan dan pengembangan, itu maksudnya. Dalam penjelasan yang lebih luas, teknologi convergence ini adalah teknologi informasi akan berkembang terus dan semakin marak. Perancang sistem informasi dan pemakaiannya akan semakin banyak memanfaatkan teknologi. Data, suara, dan naskah akan dapat diolah seluruhnya dengan menggunakan komputer yang canggih. Dilanjutkan dengan interoperability. Artinya adalah bekerja dengan lancar tanpa hambatan. Dengan menggunakan komputer yang canggih, mereka dapat berkomunikasi dengan baik tanpa mengalami hambatan jarak, waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Mereka dapat saling bertukar informasi dengan efektif dan efisien. Dilanjutkan yang ketiga yaitu simplicity. Artinya adalah penyederhanaan baik bentuk maupun proses kerja. Penjelasan yang lebih luasnya yaitu tuntutan bagi terselenggaranya fasilitas untuk saling berkomunikasi mengarah pada penerapan yang kompleks namun dengan cara yang relatif sederhana dan mudah. Yang selanjutnya adalah disintermediation. Maksudnya adalah bekerja tanpa perantara. Artinya para pemakai tidak perlu lagi menggunakan bantuan orang lain atau jasa perantara dalam memanfaatkan teknologi informasi, karena pemakaian komputer semakin mudah dikuasainya. Nah, selanjutnya adalah kehadiran komputer. Kehadiran komputer ini menjadi barang yang tidak tabu lagi dibandingkan 15 atau 30 tahun yang lalu di negeri ini. Pada masanya komputer belum mengalami perkembangan yang signifikan. Kini kehadirannya sebagai alat terbarukan yang mampu mengerjakan dan mengolah data dengan cepat menjadi sebuah informasi. Di era modern, komputer hadir sebagai alat yang tidak boleh lepas dari kehidupan manusia dalam pekerjaannya, pendokumentasian, dan bisnisnya. Semua itu menunjukkan bahwa komputer merupakan suatu bentuk sistem informasi yang kompleks. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam pembahasan kali ini tentang komputerisasi sebagai sistem informasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.